rajinin sholatnya, aku bilang gitu, deket sama Allah gitu. Nah nanti dia akan ngomong nih, gak usah ngajarin gue gitu, lu tuh tahu apa gitu. Jadi sebelum lo sampai rumah, lu lihat ya, mau dimanapun gitu, sampai ke lubang semut pun lu gue cari. Oke, gini cara lo ngediemin gue, dasar pelajar. Mulai dia ngomong gitu. Lu lihat ya, bangsa, lu keluar dari rumah, ketemu gue di jalan, gue panggil lu pelajar, lonper, sampai kayak gitu. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang punya kisah kehidupan. Nah, seperti apa kisah kehidupan yang dialami oleh narasumber kita pada kali ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Kak Ale. Lili. Iya. Ya, terima kasih nih Kak Lili udah hadir di studio Jejak Backpacker. Tapi sebelumnya kita infokan dulu ke teman-teman di rumah ya, bahwa Kak Lili ini kita pakaikan topeng dan masker karena ada sesuatu atau cerita yang tidak bisa kami ungkap ke media. Jadi terpaksa Kak Lili kami samarkan ya, seperti itu. Oke. Nah, ini jadi ceritanya ini seperti apa Kak Lili? Mungkin Kak Lili bisa langsung cerita aja kali ya. Aman? Iya. Silakan Kak Lili. Iya, terima kasih sebelumnya Bang Ale. Hari ini saya coba mau menceritakan tentang kisah kehidupan perempuan yang tanpa disadari berada dalam hubungan yang toksik gitu. Tapi saya mau disclaimer dulu bahwa apa yang saya ceritakan ini bukan bermaksud mau merendahkan atau menjelekkan atau mau menginikan orang gitu ya, tapi kepada pribadi diri saya sendiri dan juga mungkin seandainya saja gitu kalau ada memang teman-teman perempuan di luar sana yang punya masalah seperti saya berharap gitu bisa speak up dan juga bisa stop gitu dengan hubungan yang mungkin gitu ya, sama dengan apa yang saya alami kali ini gitu. Oke, langsung aja. Sebelum menuju ke cerita yang dengan orang ini, basically saya ini adalah perempuan yang memang dari kecil sudah dituntut ya, mau tidak mau harus hidup mandiri karena dari kecil saya sudah tidak punya orang tua gitu, ditinggal oleh orang tua saya gitu. Jadi mau tidak mau dengan keadaan gitu ya terpaksa harus bisa mandiri. Karena itu mungkin ya bisa jadi inilah salah satu penyebab kenapa saya bisa berlama-lama berada dalam hubungan yang toksik gitu, karena kurangnya perhatian dan kasih sayang gitu. Nah, gimana awalnya saya bisa ketemu dengan orang ini? Kita sebut saja namanya Jaka gitu ya. Nah, pada waktu itu kebetulan memang saya ini kan mendapatkan musibah gitu, kecelakaan gitu, sehingga saya tidak bisa membawa kendaraan sendiri, terus nggak bisa kemana-mana tuh harus butuh bantuan orang lain gitu untuk mengantar gitu. Nah, dari orang yang saya kenal, saya direkomendasikan bahwa ada nih si Jaka ini bisa deh gitu buat
antar jemput gitu kan, buat nganterin saya gitu. Nah oke, akhirnya seiring berjalannya waktu ya dia bisa gitu kan, antar jemput, kemudian kemana-mana akhirnya sama dia gitu, dan sering ngobrol gitu sama dia. Akhirnya ya mungkin karena seringnya ketemu gitu kan, jadi nyaman gitu. Nah dia mengungkapkan gitu perasaannya ke saya. Awalnya saya tuh nggak mau gitu, karena saya memang sebelumnya itu punya masalah dengan dengan pasangan sebelumnya itu, seperti apa ya, maksudnya memang lagi ada konflik juga gitu, jadi nggak mau lah gitu, jadi nggak mau ambil ribet, nggak mau ambil masalah lagi. Saya pasti berpikir ntar ada masalah lagi nih gitu, jadi ya udah saya nggak mau waktu itu gitu. Tapi akhirnya karena seringnya kita sama-sama gitu kan, akhirnya kita bersama lah gitu, kita jalanin bareng-bareng gitu. Di awal itu saya sama sekali nggak tahu kalau dia itu mungkin baru kali ini gitu, yang baru booming sekarang itu ada penyakit NPD gitu kan, penyakit kejiwaan namanya NPD. Tapi saat itu saya benar-benar nggak tahu gitu loh. Tapi setelah saya ngelihat banyak yang seliweran, terus juga banyak juga pakar yang mencari tahu gitu, nih kenapa sih orang ini kayak gini gitu. Ternyata dia tuh punya penyakit itu gitu. Jadi memang di awal itu nice banget gitu, karena kan dia treatmentnya itu sangat luar biasa gitu ya. Kalau teleponan aja itu bisa berjam-jam. Terus mau kita ngapain atau apapun gitu, itu pasti dia selalu cari tahu gitu, aku lagi ngapain gitu. Nah karena belum pernah ngerasa digituin sama pasangan gitu ya, jadi ngerasa kayaknya dia ini tuh bener-bener gitu ke akunya gitu, perhatiannya, kasih sayangnya gitu kan. Nah sampai pada satu ketika gitu, kebetulan aku lagi ada kegiatan, terus nggak bawa handphone gitu kan. Nah pas tiba-tiba aku cek isi handphonenya itu tuh, chatnya itu tuh bener-bener yang cukup mengagetkan gitu. Jadi adalah gitu kata-kata yang membuat aku tuh kayak shock gitu. Ini contohnya, maaf ya, kayak misalnya lo kemana aja gitu, woi gitu. Jadi kan karena banyak ya, panjang gitu kan, woi gitu, awas ya kalau sampai gue tahu lo ini lo lihat ya gitu, emang dasar lo pokoknya gitu deh, macam-macam. Itu yang membuat aku tuh kayak kok dia kayak gini ya gitu. Tapi karena lagi bucinnya gitu ya Bang Ale, mungkin ya itu dia faktor, akunya juga butuh perhatian dan kasih sayang dari seseorang itu gitu. Aku tuh nggak ngerasa kalau itu tuh masalah gitu. Jadi memang ya udah, karena dia overprotect, posesif gitu kan, ya berarti karena dia emang sayang banget sama aku gitu. Itu yang pertama kalinya aku melihat gitu ya, ada something gitu, kok dia sampai kayak gini gitu, agak lumayan kasar lah ngomongnya. Nah seiring berjalannya waktu, kemudian nggak lama dia itu, saya kan akhirnya kenal gitu ya, aku tuh kenal sama teman-teman circle-nya dia gitu. Nah akhirnya dia ketemu lagi nih sama temen yang udah lama dia nggak ketemu gitu. Nah pas disitulah mulai terjadi hal yang buat aku tuh kayak kaget banget, karena tiba-tiba satu malam tuh dia nelfon gitu, minta di transferin uang gitu. Nah terus ya karena aku lagi nggak ada, aku jawab nggak ada gitu, apalagi itu tengah malam gitu kan. Dan apa yang terjadi itu, dia maki-maki gitu kan, sampai teriak-teriak di handphone, mengeluarkan kata lah, maaf ya, anjing. Terus kayak ngancem gitu, awas lu gitu kan. Kaget gitu karena lagi tidur gitu. Terus abis itu dimatiin gitu. Nah karena dimatiin kan jadi nggak ada komunikasi berikutnya. Maksudnya saya pengen tahu ini kenapa sih gitu kan.
pas besoknya itu dia nelpon lagi gitu. Terus akhirnya dia memang orangnya tuh suka cerita gitu. Apa-apa tuh cerita ke aku gitu. Terus dia ceritakan kalau semalam itu dia ketemu sama si ini gitu. Terus dia minta maaf kan karena udah ngomong yang kasar gitu ke aku gitu. Terus akhirnya dia cerita kalau dia tuh semalam habis main judi online gitu. Terus kebawa sama temennya gitu kan, makanya dia jadi kayak gitu. Nah itu dia pertama kali dia berani ngatain aku begitu by phone gitu, lewat telepon. Karena kan sebelumnya itu kan dulunya itu pakai chat gitu ya, tapi nggak pernah tuh kalau di telepon marah sampai kayak gitu. Disitulah gitu kaget gitu kan. Terus saya juga aku tuh kayak ternyata dia main gitu loh, main judul gitu. Itu yang bikin aku tuh kaget banget. Nah itu yang pertama dia mulai secara verbal ngomong langsung gitu ya. Terus yang berikutnya aku itu kan orangnya mudah sekali gitu Bang Ale, memberikan maaf gitu lah ya, maafin gitu. Jadi kalau diminta maaf gitu, dan kebetulan mungkin ya itu karena bucin apa gimana gitu ya, jadi aku maafin gitu kesalahannya dia gitu ya. Terus abis itu ada satu kejadian, kita lagi makan bareng nih sama temennya gitu kan, lagi makan bareng sama temennya. Memang aku kenal gitu sama temennya ini, terus kita bercanda gitu. Aku juga nggak tahu apa yang mungkin aku omongin. Kayaknya ada yang salah gitu sama sama ucapan yang aku omongin, obrolan aku sama si temennya ini gitu. Itu tiba-tiba aja dia narik aku ke belakang gitu ya, narik aku ke belakang. Tahu-taunya aku pikir mau ngapain gitu, nggak taunya dia rangkul, langsung dia jedetin kepalanya ke kepala aku gitu. Sampai kenceng banget gitu, dan itu kan di depan orang gitu ya. Terus aku itu malu gitu kan, karena malu, terus karena ngerasa kenapa sih gitu, emang aku ngomong apa gitu kan. Aku lupa dia ngomong apa gitu ya. Terus dia ngomong gini, kok lupa dia tuh ngomong apa, pokoknya intinya tuh dia kejetin kepalanya gitu kan. Habis itu aku buru-buru gitu, buru-buru mau pulang karena waktu itu kan bawa motor sendiri gitu ya. Nah aku bawa tuh motor aku, dia kejar dong gitu, mau kemana lu, kata dia gitu kan. Langsung ditendang motornya gitu sampai jatuh gitu kan. Terus aku tuh udah kalut, udah bingung gitu, ini kok dia begini banget ya gitu. Ya udah akhirnya aku buru-buru bawa motor kabur gitu kan, karena takut gitu. Nah akhirnya dikejar tuh sama dia gitu, dikejar. Nah pas dikejar sama dia tuh mau lari kemana lu gitu, ya, lu lihat ya lu nggak bakalan aman, kata dia gitu. Nah terus akhirnya berhenti nggak, berhenti, kata dia gitu. Nah karena aku takut gitu, nah, terus aku berhenti. Ternyata dia tuh, aku pikir mau minta maaf gitu ya, aku pikir dia tuh ngerasa bersalah atau gimana, itu enggak gitu. Ternyata malah ngelemparin cincinnya gitu ke aku gitu. Cincinnya tuh dilempar kenceng-kencengnya ke muka aku gitu. Nih makan nih, kata dia gitu. Kayak gitu. Itu yang kedua gitu yang bikin aku ini. Sebenarnya gini Bang Ali, sebenarnya tuh banyak lagi kejadian-kejadian yang yang bikin aku tuh harusnya aku sebagai perempuan gitu ya sadar kalau ini tuh hubungan udah nggak sehat gitu kan, harusnya. Tapi ya itu dia, karena aku bodoh gitu ya, aku menyebut diri aku tuh bodoh dan tol. Itu selang berapa hari dari kejadian gitu ya, itu aku maafin dia lagi gitu. Maafin dia lagi gitu, karena dia bilang gitu kan, kalau dia tuh ngelakuin itu tuh nggak beneran gitu, dia minta maaf gitu. Terus tapi aku emang sebenarnya udah curiga sama dia gitu ya, kenapa dia bisa sampai, dia kan kalau itu nice gitu ya Bang Ale gitu, tapi kok kalau dia lagi emosi marah gitu, dia tuh bisa sampai se ekstrem itu gitu. Nah
singkat cerita, aku tuh pernah mergokin dia gitu. Dia tuh lagi beli sesuatu gitu, beli obat gitu. Nah, aku pergokin, terus aku bilang, ini ya, berarti ini yang bikin lo tuh jadi kayak gini tuh ini gitu. Udah tahu dia tuh emosian, ditambah dengan itu, ditambah obat itu, jadi makin membuat dia tuh kalau marah meluapkannya itu sangat-sangat ekstrim gitu. Itu. Nah, seiring berjalannya waktu ya Bang Ale, sebenarnya aku sering banget gitu debat terus ribut, dan aku tuh sering banget padahal apa ya, awalnya tuh masalahnya kecil, terus nggak taunya tuh jadi besar. Dan awalnya tuh ya menurut aku gitu loh, aku padahal tuh ngomong nggak yang terlalu apa ya, nggak terlalu bikin dia tuh menurut aku ya, kata-kata tuh nggak nyinggung gitu, nggak nyakitin dia gitu. Bahkan aku lebih sering tuh kayak ngingetin gitu, ya udah kalau misalnya kayak gini coba rajinin sholatnya, aku bilang gitu, deket sama Allah gitu. Nah nanti dia akan ngomong nih, gak usah ngajarin gue gitu, lu tuh tahu apa gitu. Jadi intinya dia tuh nggak bisa yang namanya tuh diingetin, ngerasa dirinya tuh paling bener gitu. Dan sering begitu, akhirnya kan aku juga lama-lama tuh ngerasa kayak nggak nyaman gitu Bang Ale kan, nggak nyaman. Akhirnya aku bilang tuh sama dia, aku mau udah stop aja deh gitu, aku nggak bisa kalau kayak gini terus gitu. Kamu tuh kalau marah tuh gini-gini sampai kasar gitu ke aku gitu. Terus dia bilang, ya makanya gitu, nggak usah cari masalah gitu, nggak usah ngomong lah, aku emang ngomong apa gitu kan, paling cuma ingetin gitu loh. Makanya jadi orang tuh nggak usah so tau gitu. Nah, di saat aku mulai mau move on gitu Bang Ale, itu pasti selalu banyak ancaman dari dia. Ancamannya itu bisa jadi misalnya nih, kita habis ribut dan lain sebagainya gitu ya, lewat telepon gitu. Itu dia pasti akan bilang, sebelum lo sampai rumah, lo lihat ya, mau dimanapun gitu, sampai ke lubang semut pun lo gue cari, sampai ngomong gitu. Dan akhirnya apa? Ya karena aku takut gitu ya, saking mungkin ya karena takutnya gitu, jadi aku bilang jadi intinya tuh jadi kayak terbalik, malah jadi aku yang minta maaf gitu ke dia gitu, kayak gitu. Nah itu terus akhirnya ada satu ketika gitu ya, dia kan udah mulai, dia tadinya itu kan kerja nih Bang Ale gitu. Nah setelah pandemi itu kan dia nggak kerja, dia sibuk tuh dengan judulnya gitu ya. Terus makin kasar pada satu malam tuh ketika dia lagi dia kan orangnya memang seneng modif motor gitu. Nah di modif motor itu tuh ada satu perempuan yang bikin aku kayaknya aku curiga gitu ya sama dia, kayak jealous lah gitu aku. Nah padahal aku cuma ngomong gini doang, aku ngapain sih sering ke situ gitu, ada apa sih, mau nyamperin dia ya. Itu tau nggak Bang Ale, marahnya kayak apa, dia langsung narik aku gitu ya ke dalam kakunya, kayak kaku. Terus dia ngomong, lu mau fitnah gua, hah? Lu mau fitnah gua, lu ya dari kemarin, pokoknya intinya tuh dia, aku dorong aku ke tembok gitu ya sambil tangannya tuh di leher gitu. Terus kan karena kan posisinya itu kan ada keluarganya, maksudnya itu di tempatnya dia gitu. Itu orang rumahnya gitu ya, tuh sampai teriak-teriak gitu, jangan gitu, dia tuh perempuan gitu kan. Tapi dia tuh nggak peduli gitu, bahkan sampai dia ceknya. Terus tadinya dia menunjuk aku gitu kan,
tapi enggak gitu. Terus akhirnya dia tonjok ke tembok tangannya gitu, dia tonjok ke tembok. Aku tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuman nge-freeze aja gitu, tapi gemeter gitu. Nah pas dia lepas aku langsung kabur gitu, lari gitu udah. Nah besoknya gitu nggak lama kemudian terus kan aku juga udah bilang sama dia bahwa udah selesai semuanya gitu, karena aku nggak mau kayak gini gitu. Aku tuh sama kamu tuh buat nyari kenyamanan gitu kan, bukan kayak gini gitu. Tapi ternyata dia tuh minta maaf gitu ya, minta maaf terus nyesel lah, ngerasa bersalah gitu. Terus aku bilang sama dia, aku udah nggak bisa, aku bilang gitu, aku nggak bisa gitu kan. Terus ternyata, dan bodohnya lagi aku tuh maafin dia gitu loh. Jadi kayak itu Bang Ale sering banget kayak gitu, jadi sering banget dia tuh minta maaf gitu, dan aku juga sering banget maafin dia gitu. Itu bodohnya aku berpikir gitu, karena aku juga ya itu nggak tahu gitu loh, harus gimana sih gitu menghadapi dia nih, harus kayak gimana gitu kan. Nah itu yang berikutnya. Terus ada lagi dia tuh setelah, ya jadi intinya gini ya, orang yang udah, mohon maaf nih, dia itu udah kena obat narkoba gitu ya, terus judol gitu Bang Ale. Jadi emosinya tuh udah makin gak kontrol, dia udah mulai berani marahin aku tuh di depan, kayak misalnya nih kita lagi di mana gitu, itu berani buat marahin aku tuh di jalan gitu, di depan orang, itu udah nggak malu lagi gitu. Cuman aku nggak tahu caranya gimana bisa lepas dari dia gitu, karena kan ya itu dia kalau misalnya kayak gitu pasti dia ngancem gitu. Nah ini salah satu contoh dia ngancamnya itu tuh, dia pernah gitu ya, kita lagi debat apa segala macem gitu, itu dia datang gitu ke rumah itu, apa namanya, pagar aku tuh diinin sama dia lemparin itu satu barang lah gitu, satu barang tuh dilemparin ke pintu kan sampai hancur gitu, begitu gitu. Jadi dia tuh udah nggak takut, udah nggak malu gitu buat ngelakuin kayak gitu. Nah ini bisa dibilang mungkin hampir apa ya, hampir aku tuh kayak udah capek gitu buat udah hampir kayak titik dimana kayaknya harus udah stop gitu kan. Aku coba cari-cari referensi gitu, cari-cari psikolog gitu kan. Mungkin aku bisa sharing ke psikolog, terus bisa cari tahu gimana cara menghadapi orang ini gitu. Karena jujur aku nggak bisa cerita ke orang lain, aku juga nggak bisa cerita ke keluarga gitu, karena dia berani buat bikin malu gitu kan. Sedangkan aku ini kan ya punya keluarga besar, punya teman, punya orang-orang yang ibaratnya aku harus jagalah kehormatannya gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi nggak bisa gitu loh. Jadi tuh dia pasti akan ngancem buat mau nyebarin apa aja yang buat aku malu gitu. Entah dia mau nyebarin, mohon maaf ya, kayak aku perempuan gak bener lah atau apalah gitu. Karena pernah dulu dia ngancem tuh, lo intinya waktu itu kan aku udah gak mau sama dia pernah ngancem, lo mau foto lo gue taruh di Facebook terus gue bilang ini perempuan gak bener gitu. Meskipun emang fotonya enggak sih, bukan foto yang aneh-aneh, enggak, tapi kan itu wajah saya gitu kan, wajah aku gitu. Ya aku nggak mau lah gitu Bang Ale. Kenapa sih sampai kayak gini gitu? Makanya lo gak usah macem-macem gitu. Ya udah akhirnya oke gitu. Aku lagi minta maaf gitu. Nah karena udah saking lamanya, udah saking ininya gitu kan. Memang udah cari-cari psikolog, tapi aku belum pernah sih Bang Ale buat secara
langsung kayak, kan sekarang banyak nih di online gitu ya, psikolog di online itu buat kita bisa apa namanya consult gitu kan. Memang juga banyak tuh yang suka FYP di, entah itu di Instagram gitu, entah di YouTube gitu kan, ada podcast juga gitu yang membicarakan tentang masalah kejiwaan gitu, kayak NPD gitu loh Bang Ale. Jadi dari situlah mungkin juga yang bisa membuka pikiran gitu, membuka pikiran aku buat, oh iya, oke gitu, aku tuh harus bisa gitu loh. Mungkin dia tuh kok ciri-cirinya kok sama gitu loh, mirip seperti si Jaka ini gitu. Apa iya deh kayak gini gitu kan. Nah, lagi seperti itu kejadianlah dimana dia tuh kan bisa dibilang gini Bang Alek, karena kita udah dekat, ada jadi beberapa barang-barang yang memang aku titipin ke dia gitu kan, karena dia lagi suka judol itu. Ada beberapa barang yang akhirnya dijual gitu kan, terus digade, tapi dia nggak ngaku gitu, karena orangnya memang banyak berbohong ya, dia nggak ngaku. Nah, karena aku tahu itu dari sumber terpercaya, jadi aku coba tanya kan sama dia, coba jujur deh, ini kemana, yang itu kemana, diapain gitu. Ada kok, nggak, jujur aja, iya nggak ada. Terus uangnya kemana? Hilang, dia bilang. Sama apa sih, isi-isi tasnya hilang, kata dia gitu. Tapi dari sumber yang terpercaya itu dihabisin buat main judul gitu. Nah akhirnya kan aku tembak kan, bukan tembak sih, maksudnya lebih ke jujur aja, habis ya buat main ya. Tahu nggak yang terjadi? Dia langsung teriak, maaf ya, wah anjing bang, kata dia, lu udah fitnah gua, lu lu sekarang, kata dia. Akhirnya dia ambil dia ambil pisau gitu kan, terus dia teriak-teriak tuh di rumahnya gitu kan. Aku kan denger lewat handphone, lewat telepon ya, dia teriak-teriak. Terus orang keluarganya dia tuh bilang, kenapa sih gitu kan, ada apaan sih gitu. Wah gue mau matiin nih orang nih, gue mau matiin dia nih, gue udah difitnah, gue dibilang ini, gue dibilang main judi gitu, gue lagi susah, gue lagi kesusahan gitu ya, duit gue hilang, gue malah dianggap main judi, kata dia gitu. Heboh di rumahnya tuh, heboh. Nah kenapa itu telepon gak aku matiin Bang Ale, karena dia itu tipenya kalau misalnya lagi marah itu nggak bisa dimatiin teleponnya. Kalau dimatiin teleponnya itu yang ada makin ngamuk gitu. Bahkan pernah kan yang tadi aku cerita, dia sampai nyamperin ke rumah ngelempar barang itu, karena itu aku matiin teleponnya. Aku matiin teleponnya, dia langsung ke rumah kan ngelempar barang gitu sampai hancur gitu. Nah itu, jadi makanya aku nggak matiin telepon saat dia marah gitu. Cuman saat itu aku cuman apa ya, cuma berdoa gitu sama Allah, ya Allah, apa iya malam ini aku bakal mati gitu kan, tolong aku ya Allah gitu. Jadi aku tuh saat itu cuman berdoa, aku zikir gitu kan. Itu dia benar-benar bawa pisau keluar rumah, terus teleponnya tuh kan dibawa ya sama dia gitu. Itu orang rumahnya sampai teriak-teriak neriakin aku juga, emang ngomong apaan sih ke dia tuh, dia ngamuk-ngamuk tuh bawa pisau keluar gitu kan. Nah saat perjalanan dia mau ke rumah aku, itu dia ketemu sama orang-orang yang dia kenal gitu. Terus ada juga orang yang lebih tua dari dia. Akhirnya dia balik lagi tuh Bang Ale, nggak jadi ke rumah aku. Mungkin ya itu, aku pikir mungkin Allah gitu nolong lewat situ kali ya. Dia balik lagi ke rumah, tapi di rumah itu dia ngamuk-ngamuk sampai bilang, lu lihat ya, lu hari ini lu selamat, lu besok lu lihat nih ya. Itu dia sambil nonjok-nonjokin barang yang ada di rumahnya, sampai nonjok tembok, nonjok kursi dan lain sebagainya. Dan
itu nggak berhenti Bang Ale, maki-maki segala macam itu keluar gitu. Perempuan emang dasar lo bawa sial tau nggak lo gitu kan, kata dia. Itu dia tahu akhirnya apa, tangannya patah, luka. Demi Allah ya, aku tuh bersyukur banget. Bukannya bersyukur dalam arti aku karena dia luka ini, tapi lebih bersyukur ya Allah gitu, terima kasih gitu, karena alhamdulillah gitu aku masih selamat gitu. Karena tuh dia saat itu udah nekat Bang. Dia bilang gue udah nggak takut masuk penjara, gue udah nggak takut sama orang, gue udah gila, kata dia itu. Kenapa? Karena kan posisinya dia udah gak punya uang, kalah, habis barang habis gitu kan, jadi makin menjadi gitu. Ya udah akhirnya tangannya patah, itu kan kedengeran karena handphone gak dimatiin kan. Duh, tangan gue patah nih, tangan gue patah gitu kan, tolongin kata dia gitu. Udah, itu yang membuat redam. Dan bodohnya lagi, dia minta maaf, aku maafin Bang Alek. Tapi jujur gitu ya, saat aku maafin dia tuh, dalam hati aku, ini udah udah yang terakhir buat aku. Ini udah lebih dari semuanya gitu, dari yang sebelumnya udah menghina gitu kan, karena kan nggak pernah ya namanya tuh kayak dengar kata-kata kotor gitu, apalagi sampai dihina tolol, bego gitu, itu nggak pernah gitu ya. Apalagi ini tuh aku digituin sama orang yang aku sayang gitu loh, itu sakit banget gitu kan. Dan dia tuh minta maaf gitu, tapi jujur gitu di hati aku tuh udah nggak bisa nerima gitu. Cuman di mulut aku tuh aku bilang iya gitu, aku maafin gitu. Terus dia sampai sujud gitu, aku izinin aku tuh berubah, kata dia, izinin aku buat menebus semua kesalahan aku, kata dia gitu kan gitu. Terus aku bilang iya gitu. Itu bodoh bego gitu, pokoknya aku tolol banget deh gitu. Cuman ya memang di hati udah nggak terlalu yang ini gitu kan. Nah terus udah tuh sering berjalan waktu, memang aku udah mulai, yang tadi aku udah bilang ya, aku tuh suka ngeliat ada FYP atau podcast gitu mengenai penyakit NPD itu gitu kan. Nah terus akhirnya di situ aku tuh mulai kayak menjaga jarak gitu Bang Ale, dalam arti ternyata menghadapi orang kayak gitu tuh kita nggak boleh jujur amat gitu, kita harus punya trik juga gitu. Terus akhirnya dia kalau nanya atau nelfon gitu, aku selalu bilang iya maaf gitu, lagi banyak kerjaan, iya maaf gitu. Dan bahkan kadang-kadang aku nggak jawab chatnya gitu ya, itu dia karena abis kejadian itu dia tuh udah nggak, karena kan dia udah janji gitu ya, udah janji nggak mau ngelakuin lagi, dia udah nggak terlalu ngamuk lagi tuh kalau aku nggak balas, kalau aku nggak angkat gitu teleponnya gitu kan. Nah tapi ya itu emang jadi online itu bener-bener membuat orang tuh makin gila deh gitu Bang Ale. Nah udah kan gitu, belum lama dari kejadian itu, ini yang akhirnya aku benar-benar memutuskan buat berhenti dari semuanya gitu. Jadi itu dia kan malamnya itu kan aku telepon, terus aku chat, nggak diangkat sama dia, nggak dibalas sama dia. Aku cuma nanya lagi ngapain gitu kan. Setelahnya itu dia nelfon aku Bang Ale, dia nelfon aku, dan tahu nggak apa yang terjadi? Silentnya dia itu ngapain? Main judi online. Dan akhirnya dia marah-marah lagi ke aku, gara-gara elu telepon, gara-gara elu chat, gue jadi kalah. Emang dasar perempuan pembawa sial, dia bilang gitu. Aku nggak balas, aku diem aja.
Dia tutup telepon, aku cuma nangis. Habis itu besoknya aku udah benar-benar menguatkan diri aku buat ini the end dari semuanya. Jadi aku nggak ada komunikasi sama dia. Tapi nggak taunya besoknya dia ngubungin aku lagi. Dia tahu aku lagi punya uang. Dia baik-baikin aku. Dia pinjam uang ke aku dengan alasan mau diganti. Kan katanya mau ngasih kesempatan buat berubah gitu kan. Tapi aku diemin, aku cuekin, nggak aku jawab, aku diem. 1000 bahasa. Aku pikir dia bakal diem, ternyata enggak. Dia pakai voice note, pakai chat. Dia bilang, oke, gini cara lo ngediemin gue, dasar pelacur. Mulai dia ngomong gitu. Lo lihat ya, bangsa, lo kalau sampai lo nggak bantuin gue, ya, lo keluar dari rumah, ketemu gue di jalan, gue panggil lo pelacur, lonper, sampai kayak gitu. Saat denger itu, aku mungkin udah karena saking ini ya, aku cuman berusaha kuat. Aku nggak balas, aku diem. Cuman hati itu sakit banget gitu, sakit banget gitu ya. Emang ya Allah udah kasih jalan nunjukin keburukannya dia tuh makin kesini kelihatan gitu. Udah setelah itu aku nggak pernah jawabin dia gitu ya, tapi dia terus-terusan Bang Ale, woi angkat teleponnya, angkat nggak gitu kan. Diterusin tuh pakai voice note, kata-katanya dari sampai akhir aku saking nggak kuatnya gitu ya. Aku yang tadinya berusaha kuat, aku nggak kuat. Aku bilang gini, oke, mau duit, mau uang. Iya, mau uang. Ya udah deh, aku berusaha tenang tuh. Mau uang, ambil uangnya, tapi jangan temuin gue. Aku bilang gitu. Kenapa? Karena aku tahu saat itu yang dia butuhin buat gimana ya, biar dia tuh nggak kayak gitu Bang Ale, biar dia tuh nggak gini-giniin aku terus nggak neken gitu kan. Akhirnya dia ambil uangnya, tapi aku nggak nemuin dia gitu. Dan disitulah ending dari semuanya gitu, bahwa menghadapi dia itu aku tuh lama sama dia Bang Ale, cukup lama gitu, sampai bertahun-tahun. Dan bodohnya aku tuh, kenapa aku baru menyadari kali ini gitu. Kenapa bodoh dan tolol banget gitu bisa meladeni laki-laki seperti dia sampai bertahun-tahun gitu. Dibodoh-bodohin, ditolol, dibego-begoin gitu. Sampai aku cari referensi gitu kan, yang tadi aku ulang live podcast dan lain sebagainya, aku rasa gimana gitu. Ternyata itu menghadapi orang kayak gitu tuh kita nggak boleh terlalu jujur gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seandainya kita ini gitu loh punya orang yang paling kita sayangin. Karena ini aku ya pribadi gitu, aku punya orang yang aku sayangin gitu. Misalnya siapa gitu, apakah itu orang tua, anak gitu ya. Kalau sampai orang yang paling kita sayangin berada dalam situasi hubungan gak sehat ini, apa yang bakal lo kasih tahu ke dia? Pasti suruh stop kan, pasti suruh tinggalin kan. Nah itulah yang membuat aku tuh berpikir, oh ya benar, berarti aku memang selama ini bodoh dan tolol. Jadi ya udah. Dan selain itu juga aku ternyata ya semakin mungkin ya gitu, semakin kesini tuh banyak referensi juga kayak nonton film gitu Bang Ale. Ada tuh film yang judulnya
It and With Us gitu tuh nunjukin gitu bahwa kita sebagai perempuan gitu loh harus bisa menentukan jalan terbaik buat kita. Jangan sampai kita tuh salah, jangan sampai kita tuh bodoh hanya karena kita butuh perhatian dan kasih sayang. Gitu Bang Le. Oke, berarti udah nggak lagi sama si Udah Jaka. enggak. Berarti putusnya di tahun Belum lama. belum lama. Mm-mm. Oh, masih baru banget. Berarti berapa tahun total? 5 tahun. 5 tahun. Oke. 5 tahun pacaran dengan keadaan pacaran yang kayak gitu. Kita udah nikah siri sih Bang Ali. Oh, sebelumnya. Iya. Tapi ya itu dia, makanya aku bilang bodoh banget kan. Dia nggak kerja, cuma gitu aja kerjaannya. Tadinya kerja, terus udah nggak kerja. Bodoh kan, bodoh banget ya aku Bang Ale. Iya sih. Lumayan. Jadi 5 makanya tahun. karena nggak, karena gini posisinya, itu dia kan kalau misalnya kita mau mundur gitu Bang Ale, yang terjadi tuh ancaman. Dia tuh ngancam gitu, mengancam kita tuh kayak yang membuat kita tuh jadi kayak takut gitu. Jadi akhirnya kita Ancaman minta itu kan udah tindakan pidana. Jadi mestinya kalau memang Kalili mau benar-benar lepas, bisa aja kita laporkan ke polisi. Karena itu udah mengancam, apalagi dengan membawa kayak pisau yang kayak dia mau pergi. Buat apa tuh? Kalau kalau bukan buat untuk menghabisi kan, atau buat menakut-nakuti aja. Walaupun buat menakut-nakuti aja, itu udah tindakan ya ancaman, ya ada hukumnya. Kita lapor polisi juga dia udah kena itu. Harusnya ya kalau dulu Mbak Lili Kak Lili berpikiran jernih gitu dengan sebenarnya nggak bucin. udah sering Bang Ale kayak gitu. Jadi kan aku sampai bilang gini, jadi tuh sering banget kayak gitu kan, sering banget ngancem. Terus aku akhirnya bilang nggak apa-apa, ini nanti gue iniin ke di screenshot, laporin ke polisi. Karena aku sering kayak gitu kan, nggak apa-apa laporin aja, gue nggak takut gitu. Dia kayak gitu. Ya, itulah otak kalau udah diracuni sama judol ya. Sama Udah habis-habisan, udah pasti. Ya otaknya juga udah miring mungkin. Ya kebanyakan kayak gitu sih korban-korban dari judol itu ya. Apapun dihalalkan untuk mereka untuk mendapatkan uang untuk depo lagi itu. iya. Oke. Ya tapi alhamdulillah sih saya dengarnya di ending ya udah nggak berhubungan lagi dengan si Jaka Kelono ini. Jaka Gledek atau Jaka Klana ini. Wah, kalau ngerinya nanti korban-korban selanjutnya yang dia pacaran lagi sama wanita lain, jadi kayak Kak Lili lagi nanti yang ditakutin kayak gitu. Itu aslinya sih orang-orang kayak gini jangan sampai berkeliaran deh, jangan dikasih ampun kalau bisa. Ini sudah sangat apa ya? Kalau menurut saya ya meresahkan ya. Iya betul. Makanya saya khawatir gitu ya, karena kan posisinya dia itu tahu rumah gitu ya, tahu rumahku gitu kan. Kalau misalnya sampai dia tahu gitu, terus dirinya tuh merasa terancam gitu, entah itu baik dari omongan atau sikap dari akunya gitu, dia tuh nggak akan segan buat membuat gempar gitu loh. Oke. Membuat Makanya gempar. Kak Lili minta untuk dirahasiakan Betul. identitasnya ini ya, karena iya sih 5 tahun ya, 5 tahun pacaran, 5 tahun udah nikah sirinya berapa tahun? Sekitar 3 atau 4 tahunan lah. 3 gitu. atau 4 tahun ya. Iya, kalau sampai tahu ya dengan temperamen dia seperti itu,
ya bisa membahayakan juga gitu ya. Mungkin kita teman-teman dapat dimaklumi ya. Ya tapi kalau menurut saya kalau ada ancaman lagi itu aja sih Kak. Sekarang udah nggak ada hubungan lagi, udah nggak ada apa-apa. Laporkan aja. Ini udah masuk ancaman, membahayakan. Kalau misalkan tapi nggak tahu deh dia diperiksa apakah dia ini gangguan kejiwaan atau gimana. Ya belum tahu juga, tapi nanti kan ada prosesnya gitu. Ya karena kan salah satunya dia menggunakan obat tadi itu, Bang Ale. Jadi kadang tuh melakukan hal itu tuh di luar dari alam bawah sadarnya gitu. Oke. Gitu. Ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira? Pesan-pesannya mungkin untuk ke penonton di rumah silahkan kalau ada. Ya sebenarnya sih ini pesan buat pribadi diri aku sendiri dan juga buat teman-teman di luar sana, perempuan-perempuan mungkin yang punya nasib sama kayak aku gitu ya. Mudah-mudahan tidak menjadi perempuan yang bodoh seperti aku gitu, berlama-lama berada dalam hubungan yang toksik dan juga hubungan yang gak sehat. Jadi semoga bisa cepat move on dan juga speak up, terbuka pikirannya. Kenapa? Karena kita harus bisa menghargai diri kita sendiri dan semoga buat laki-laki yang di luar sana bisa mengerti dan menyayangi perempuan tuh sebenarnya hatinya lembut gitu loh. Meskipun dia sepertinya kuat, sepertinya tangguh gitu, tapi tetap gitu loh hatinya tuh sangat lemah gitu. Jadi tolong gitu. Karena hanya gimana di dunia ini laki-laki sebagai pelindung, bukan perundung. Ya. Oke, terima kasih Kak Lili. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Lili dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Lili, terima kasih buat waktunya. Sama-sama Bang Ale. Semoga kedepannya lancar-lancar selalu dan semoga mendapatkan jodoh yang baik. Oke, terima kasih Bang Ale. Sampai jumpa.